warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Silakan angkat tangan. Bisa, doa. Ya, bisa. Berarti kan baca doa dimulai. Silakan dikeluarkan PKS-nya atau buku prakteknya. Buku praktek halaman 216. Ada yang tidak masuk? Ada. Ada siapa? Jalan Ihsan Jahir. Bisa dilihat. Jadi bumi berubah. Adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi terus mengalami perubahan yang dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor alam dan non. Tentunya kita tahu kalau bumi itu pasti akan mengalami perubahan atau berubah. Walaupun kita suka sama alam, berarti kita juga harus mengerti bagaimana cara merawatnya. Seperti ini. Kalau kita bisa merawat bumi, jadi kita harus buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau kita tidak bisa, berarti nanti kita akan membuat bumi itu rusak, atau kita tidak menyayangi bumi. Itu namanya faktor alam. Kalau non alam seperti apa? Contohnya seperti gunung meletus. Kalau gunung meletus, dia akan mengakibatkan yang namanya bencana. Entah nanti memuntahkan namanya material seperti pasir, seperti debu, seperti batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan yang lainnya. Terus, kenapa kita harus menyayangi bumi? Kalau kita harus menyayangi bumi, kenapa? Karena bumi tempat seperti kita hidup, kita yang butuh tempat tinggal yang bersih.
sebagai tempat kehidupan. Jadi bumi itu kalau kita sayangi, bumi akan menyediakan air yang bersih, juga menyediakan udara yang segar, tanah yang subur, sinar matahari untuk makhluk hidup. Jadi kalau bumi tadi kok sebagai tempat hidup kita sayangi, bumi akan menyediakan seperti itu. Tapi kalau tidak, maka akan sebaliknya. Misalnya ini, kalau perubahan lingkungan itu terjadi, misalnya peristiwa alam, itu kayak gunung meletus. Tapi kalau kerusakan lingkungan, berarti akibat dari Manusia. lingkungan bisa berubah karena peristiwa alam, juga bisa karena kerusakan lingkungan karena manusia. Jadi dalam menyayangi bumi itu ada prinsipnya, yaitu aturan atau pedoman. Makanya kalau kita hidup di masyarakat, kita harus mengetahui aturan atau pedoman umum. Misalnya kalau kita hidup di lingkungan RT, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sama juga di sekolah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau di sekolah biasanya disediakan tong sampah. Kalau merah itu buat kaca, kalau hijau buat daun-daunan, kalau yang kuning buat plastik. Nanti kita akan mendemonstrasikan seperti apa praktek. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau kita menyayangi bumi, kita ada namanya aturan atau pedoman. Tapi juga ada prinsip keterkaitan dan keteraturan dalam alam. Seperti gini, semua komponen alam saling berhubungan. Jika satu rusak, yang lain bisa terganggu. Jadi kalau kamu merusak satu pohon, nanti pasti yang lain akan ikut merusaknya. Kamu buang sampah, satu orang gali membuang sampah plastik, besok kawan yang lain akan mengikuti. Jadi sampah satu menimbulkan yang lain mengikuti, jadinya sampah menjadi banyak. Terus ada prinsip sebab akibat. Jadi prinsip ini, kalau manusia menyebabkan dampak terhadap bumi seperti membuang sampah tadi, berarti sebabnya kalau membuang sampah berakibat banjir, menebang pohon bisa mengakibatkan tanah longsor. Terus ada prinsip keseimbangan alam. Ini juga aturan atau pedoman. Yaitu alam akan seimbang jika manusia hidup selaras dengan alam, tidak merusaknya. Jadi kalau kita contoh memotong pohon, berarti kita harus mengganti yang baru. Jangan mudah memotong, tinggalkan. Ini dulu terjadi di Indonesia tahun-tahun 2000-an awal. Itu terjadi penebangan liar, tidak ditanami, maka terjadi banjir di mana-mana. Makanya kalau kita menebang pohon, kita harus menanam kembali atau reboisasi. Amat dan penelitian. Jadi teori itu ada namanya teori siklus air, teori lempeng, tektonik, teori pencemaran lingkungan. Contoh gini, teori siklus air itu air mengalami proses penguapan, kondensasi, presipitasi, kalau bahasa kita yang hujan, dan infiltrasi. Proses penguapan ini biasanya nanti kalau air yang di laut atau di waduk, dia akan diangkat ke atas jadi awan hitam. Kalau proses kondensasi itu biasanya nanti awan akan dikumpulkan. Terus presipitasi baru akan terkena matahari dan merupakan hujan. Dan infiltrasi. Jadi ketika jatuh ke bumi, air itu nggak langsung jadi air yang bisa diminum kayak kita sehari-hari, tapi masuk ke bumi nanti melewati tanah
sampai bawah, baru nanti sampai tanah yang paling bawah, baru dibuat kayak sumur dari itu nanti bisa diminum airnya, namanya infiltrasi. Kalau sekarang udah ada namanya apa namanya? Apa namanya? Nah, sekarang kan mudah, tinggal dari satu udah kemana itu. Tapi menemukan mata air itu juga. Menurut teori lempeng tektonik, ini biasanya faktor alam. Faktor alam ini yang nggak bisa diprediksi. Bumi terdiri dari lempeng-lempeng besar yang saling bergerak menyebabkan gempa dan letusan gunung berapi. Ini pasti tahu. Teori pencemaran lingkungan dan pencemar polutan mengganggu keseimbangan ekosistem dan dampak pada kesehatan makhluk hidup. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita membuang sampah jangan sembarangan. Kalau kita membakar sampah juga jangan terlalu banyak. Jadi kalau membuang sampah sedikit, dikumpulkan, entah sampah daun, entah sampah plastik, itu juga. Kalau kita menyayangi bumi juga ada hukumnya, hukum kekekalan energi dan hukum aksi dan reaksi. Ini biasanya hukum Newton 3. Kalau hukum kekekalan energi sederhanakan untuk ini, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk seperti energi matahari menjadi energi listrik. Akan udah ada panel surya. Kalau sekarang ada panel surya terbesar di dunia, itu terletak di Cina. Cina itu ada gurun, di situ dikasih kayak apa? Menara power gitu, tiang listrik, kayak tiang listrik, tapi dia besi. Sekelilingnya itu panel surya. Jadi nanti kalau panelnya penuh, dia akan masuk ke dalam tiang itu. Tiang itu akan mengalirkan ke rumah-rumah sebagai penerang rumah tadi. Jadi kalau di Cina udah mulai seperti itu. Kalau di Indonesia sudah ada di mana? Sudah ada. Terus ada juga hukum aksi dan reaksi. Hukum Newton 3. Setiap tindakan akan ada reaksi. Contohnya ketika gunung meletus, terjadi lontaran material ke udara sebagai reaksi dan tekanan dalam. Kalau kita sekarang akan mempraktekkan bumi saya, bumi Kumalan. Seperti apa prakteknya? Kita praktekkan di luar kelas halaman. Sampai ke ini. Lanjut mendemonstrasikan yaitu menyayangi bumi. Silakan keluar dari sini. Nengok semua. Di halaman sabar loh.
Malang dan bagaimana cara merawatnya. Saya mau bertanya kepada Raisa. Menurutmu pelajaran apa yang kamu ambil hari ini? Saya jadi tahu kalau ulah manusia bisa menyebabkan bencana seperti banjir karena hutan ditebang. Betul sekali. Itu dampak nyata dari kerusakan lingkungan. Lalu saya mau bertanya ke Zaira. Menurutmu apa yang membuat bumi kita menjadi malang? Karena banyak orang membuang sampah sembarangan dan tidak peduli dengan lingkungan. Ya betul. Itu salah satu penyebab utama. Terus saya juga mau bertanya, apa perasaan kalian setelah tahu kondisi bumi kita seperti itu? Silakan Jeko. Saya sedih Pak, ternyata banyak kerusakan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Sini. Ya, Bapak juga sedih mendengarnya. Jadi, apa hal kecil yang harus kita lakukan untuk mencegah hal itu terjadi? Fikri, silakan. Saya memulai dari rumah Pak, pisahkan sampah organik dan organik, terus buang sampah ke sungai. Nah, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk yang menjawab. Nah, terakhir, Bapak mau bertanya, siapa yang merasa tergerak untuk menjaga lingkungan? Nah, turunkan. Bapak bangga. Semoga kita bisa menjalankan dan menyayangi bumi seperti apa yang kita inginkan. Menjaga udara lebih segar, menjaga lingkungan bersih, dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Bapak, tema Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Rawatlah bumi seperti kita merawat diri kita sendiri agar kita dicintai oleh penghuni makhluk.